tentang bagaimana rencana masa depan anak-anak pesantren. Ini SMA-nya SMA kelas 3 pesantren. Terus yang menarik adalah ada anak yang nanya, buat apa belajar matematik? Kan gak ditanya di akhirat juga katanya gitu. Jadi mindsetnya anak-anak pesantren adalah kalau saya lulus hanya jadi ustadz satu jalur maksudnya. Padahal bayangkan orang masuk pesantren itu dari awal si anak-anak ini belum tentu mau menjadi ustadz, belum tentu gitu. Bisa jadi mungkin dia punya mimpi jadi seorang entrepreneur, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Cuman kondisi dia memaksa dia untuk masuk ke pesantren gitu. Nah, ini pun yang terjadi di SMK, di SMA itu sama aja. Kalau di SMA pilihan jurusan, misalnya dia masuk IPS padahal sebetulnya pingin IPA, atau dia masuk IPA karena dia merasa keren IPA itu, padahal dia itu anaknya IPS banget gitu. Gitu. Ya, jadi itu yang membuat anak-anak secara langkah itu udah salah dari awal ya, tidak tepat. Makanya peran di SMA menurut saya SMA, SMK gitu itu perlu mengenali peran terbaik siswa. Jadi kalau di BK ya, ada bimbingan konseling, menurut saya perlu ada apa namanya tuh sesi bagaimana kita berdiskusi dengan anak sebetulnya apa yang dia senangi. Terus pasti ada pertanyaan, Kang, kalau saya SMK-nya sudah misalnya otomotif, tapi dia sukanya misalnya administrasi, masa belok gitu ya. Nah, sebenarnya bukan akhirnya berpindah profesi, Bapak Ibu semua. Jadi misalnya gini, oke, anggap anak itu sudah masuk di bidang otomotif, tapi maksudnya perannya itu sebagai apa? Apakah dia lebih nyaman untuk menjadi seorang worker, kerja langsung gitu, atau dia senang menjadi seorang leadernya, atau dia menjadi seorang yang suka berpikir, thinkernya dan lain-lain. Itu perannya maksudnya di bidang yang sama. Perannya itu jadi karena dengan itu kita bisa memberikan arah kepada anak itu berbeda-beda gitu. Contohnya kalau akhirnya dia itu senangnya jadi worker, maka kita bisa memberikan nasihat atau memberikan arahan bahwa dia itu harus mengembangkan kapasitasnya di bidang skillnya gitu. Skillnya, karena worker kan berarti skillnya harus tinggi sekali kan gitu. Nah, jadi nanti diarahkan ke sana. Kalau orang yang memang mau jadi leadernya, maka kita bisa arahkan si anak itu juga untuk misalnya kalau jadi leader itu misalnya entrepreneur ya. Contohnya dia mau jadi bikin bisnis, maka kita bisa arahkan dia juga anak-anak untuk bisa belajar bagaimana start a bisnis dan lain-lain gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi perlu juga memahami, karena saya meyakini 100% dari 100% anak yang lulus itu tidak semuanya 100% punya jalan hidup yang sama dan tidak ingin menjalani hal yang sama juga. Ada yang ingin jadi entrepreneur, ada yang ingin jadi apa, jadi apa, jadi apa. Nah, yang pasti adalah dengan lulus dari SMK tertentu, ya bidangnya kita sudah tahu. Ya jadi bidang yang administrasi di bidang situ, yang bidangnya tentang arsitektur berarti di bidang itu. Tinggal kita menemukan perannya apa. Tuh. Yang kedua adalah saya kira perlu mengembangkan motivasi serta memastikan life goals. Ini sekilas seperti simpel, tapi menurut saya perlu dikembangkan. Pertanyaan tadi yang anak pesantren bilang bahwa kenapa kita perlu belajar matematika gitu. Jadi anak itu menanyakan sesuatu hal yang memang bagi dia itu matematika itu tidak penting, makanya dia demotivasi atau tidak termotivasi untuk belajar hal-hal besar gitu. Nah, ketika diceritakan bahwa misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan Islam itu, misalnya ilmuwan kimia, ilmuwan fisika dari Islam, itu basicnya adalah harus perlu ilmu matematik misalnya. Maka dengan belajar ilmu matematik ini juga sebenarnya suatu hal yang bisa bermanfaat buat ke depan, dan ini ibaratnya bisa menjadi ladang pahala gitu bagi orang muslim itu. Ya, jadi intinya dia diberikan motivasi bagaimana agar hidupnya itu bisa lebih mimpinya itu besar gitu. Kenapa? Karena rata-rata banyak orang bermindset lulusan SMK mah cuma jadi pekerja gitu. Dan itu kan sangat menyempitkan motivasi orang gitu. Jadi si orang-orang ini, siswa-siswa ini juga harus dikembangkan motivasinya gitu. Karena ketika orang ini punya mimpi yang besar, itu bisa membuat orang itu jadi ingin bergerak lebih keluar gitu. Ya, akan ada beda lah antara orang yang punya role modelnya adalah pedagang di pasar dengan orang yang punya role modelnya Elon Musk atau Bill Gates gitu. Itu akan sangat beda pasti. Orang yang punya role model Bill Gates mungkin dia akan mempelajari halnya langkah-langkah ke depannya seperti Bill Gates. Tapi kalau orang yang role modelnya hanya pedagang, misalnya biasa saja gitu, ya akan seperti itu gitu. Jadi lebih ke sana Bapak Ibu semua. Nah, kalau ini jadi PR juga para pendidik, karena berarti para pendidik ini juga perlu punya gambaran tentang role model yang bisa menjadi inspirasi bagi para siswa. Oke.
Selanjutnya, yang ketiga adalah mendorong untuk pengembangan kapasitas diri. Kalau dari sekolah kan sebetulnya pengembangan kapasitas diri secara skill itu udah ada sebetulnya. Saya yakin itu dengan kurikulum yang lengkap itu sudah selesai lah. Jadi anak kalau ngerjain semua itu sudah betul. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan kapasitas diri yang dimaksud adalah yang sangat-sangat bukan yang sangat, yang mungkin di sekolah tidak difokuskan untuk dipelajari. Contoh adalah bagaimana memanage orang misalnya, atau bagaimana dia belajar bahasa Inggris secara intensif misalnya, atau bagaimana dia bisa mendapatkan beasiswa di luar. Jadi mendorong untuk pengembangan kapasitas si orang itu secara personal gitu lebih tepatnya. Atau misalnya kalau kita sih dulu pernah mengusulkan kepada anak-anak itu untuk dimagangkan lagi ke tempat lain. Jadi dimagangkan karena salah satu cara untuk membuat orang belajar dengan cepat adalah magang. Jadi memang di sekolah juga ada magang ya. Di sekolah ada program magang untuk SMK. Tapi maksud saya adalah program magang di sini adalah memberikan usulan ke anak-anak ini untuk magang. Jadi saya sebelum ini saya diskusi dengan teman saya itu lulusan tahun ini itu agak repot karena sedang dalam kondisi wabah corona. Jadi mungkin ada anak-anak yang membayangkan lulus sekolah karena langsung bekerja ini agak repot. Jadi mungkin akan ada, kita juga belum tahu ke depan, tapi bisa jadi banyak orang yang hanya lebih banyak stay di rumah. Nah, ketika stay di rumah ini, maksud saya adalah bagaimana para pendidik atau guru-guru sebelum mereka lulus itu memberikan arahan bahwa mereka itu harus menyiapkan diri untuk mengembangkan kapasitasnya. Dan yang terakhir adalah, ini yang menarik juga, apa yang bisa dilakukan juga oleh kita, itu salah satunya melakukan link and match. Link and match ini maksudnya, jadi si industri-industri ini tuh, kita juga harus tahu sebagai pendidik sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh industri, dan apa yang sebetulnya industri harapkan dari anak-anak SMK. Nah, disitulah kita juga harus menyiapkan anak-anak sekolah, menyiapkan kompetensinya itu, sehingga nanti ketika dia lulus, misalnya dengan Yuti ya, Yuti itu butuh anak SMK nggak gitu? Kalau butuh, yang seperti apa sebetulnya? Nah, Yuti pun misalnya memberikan listnya ke sekolah tertentu gitu ya. Ini saya butuh ini misalnya, administrasinya harus gini. Nah, itu nanti si pihak sekolah mengetahui itu, dan akhirnya ibaratnya gini, ya udah kalau nanti ada yang lulus dari sini, kita langsung masukkan ke sana. Nah, itu yang sebetulnya link and match itu salah satunya perannya seperti itu. Jadi, itu yang bisa dilakukan juga agar si anak-anak itu juga tahu sebenarnya menyiapkan kompetensi diri mereka untuk bisa langsung masuk industri. Karena bisa jadi anak-anak ini ya di sekolah itu mungkin sebetulnya kan dia mengikuti kurikulum ya, full yang ada di sekolah gitu. Tapi sebenarnya bisa jadi kurikulum ini belum belum link atau belum match sama kebutuhan industri sekarang karena adanya perubahan industri. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai pendidik. Itu saja mungkin Kang Patria ya yang bisa saya share poinnya. Jadi semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang sesi kita di menyiapkan kompetensi lulusan SMK dan Politeknik. Hatur nuhun. Oke, terima kasih hatur nuhun pisan Kang Coki untuk penjelasannya. Hatur nuhun juga untuk Mbak Pipit yang sudah menyampaikan tadi materi yang pertama. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mau menyapa dulu dari Kepala BPSDMI Kementerin, ada Bapak Eko. Halo Bapak, ada Ibu Yulia juga dari Sekretaris BPSDMI. Dan ada Ibu Ken yang tadi sudah sempat saya sapa sebagai Kepala PTKVI. Semoga sehat di sana dan berbahagia bersama keluarga. Kang Coki, Mbak Pipit, ini pertanyaannya banyak sekali. Saya dihujani dan dibanjiri dengan begitu banyak pertanyaan. Tenang. Luar biasa. Siap, insya Allah kita bantu ya. Ya, kita filter. Sebenarnya yang bingung bukan saya ya, yang bingung yang menjawab ya. Saya cuma baca aja. Pertanyaan ada banyak. Okay. Tapi mungkin Bapak dan Ibu semua mungkin tidak bisa semua kita bahas hari ini gitu ya. Jadi kita pilih beberapa saja karena nanti mungkin di Telegramnya kali ya Mas ya. Boleh, nanti di Telegram mungkin bisa kita lanjut berdiskusi di situ. Secara offline ya, kita diskusi di situ. Betul. Mana tahu nanti Bapak Ibunya request mau ada sesi lanjutan bersama Kang Coki dan Mbak Pipit. Boleh. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Niza Malik ya, yang tadi sempat saya sapa juga. Pertanyaannya itu perihal dengan pelatihan-pelatihan dan mapping karir yang sudah dilakukan. Saya coba simpulkan aja pertanyaannya.
terkadang perusahaan kan melakukan pelatihan atau training, memberikan training untuk para karyawannya. Sesudah diberikan training, tiba-tiba mungkin baru sebulan atau mungkin dalam jangka waktu yang udah panjang, dia resign dan masuk ke tempat pekerjaan yang baru, yang mana itu jadi bisa dibilang itu sebuah investasi kita untuk si karyawan, tapi karyawannya resign. Nah itu terjadi juga ternyata di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu peserta di sini, yang mana terkadang guru sudah kepala sekolah sudah mengirimkan beberapa guru untuk mengikuti pelatihan ini, training ini, tetapi tiba-tiba guru ini dipindah tugaskan kemana gitu, yang tadinya bapak ini menjadi atau ibu guru ini menjadi menjadi orang yang salah satunya sudah terlatih gitu. Nah, menyikapi hal ini bagaimana kita menyikapi hal ini gitu. Silakan saya persilakan untuk Mbak Pipit dulu. Oke, ya memang nggak bisa dimungkirin kalau kayak gitu banyak ya Mas, apalagi kalau di perusahaan itu terkadang malah talentnya tuh yang karena kayak begitu tuh. Jadi karena ya memang tadi raw materialnya udah bagus, udah kita develop, tapi tiba-tiba di-hijack sama perusahaan lain gitu. Nah, kalau misalnya ngomong kayak gitu, kita nggak bisa akhirnya menunda atau bilang sama dia, oh nggak boleh gitu ya. Ya namanya rezeki orang, barangkali di sana lebih baik, nanti kita dosa juga gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan? Bener ya Mas Coki ya? Kalau kayak gitu namanya kan kita nunda rezeki orang juga ya Mas Coki ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan ya tadi, dengan metode development yang ada untuk para talent dan juga untuk para karyawan, apa nih dari kita sebagai manajemen yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat apa yang ada di perusahaan kita tuh menarik gitu. Kayak tadi misalnya, sudah di training, sudah di develop, terus akhirnya dia memutuskan resign. Kita harus introspeksi lagi. Apakah setelah mendapatkan development atau mendapatkan training tersebut, dia diberikan room untuk tetap berkembang? Atau mungkin diberikan assignment yang barukah? Atau mungkin diberikan pekerjaan dengan variasi yang berbedakah? Atau itu-itu aja? Karena kalau pekerjaannya itu aja, sedangkan dia tadi udah dapat pengembangan dari segi teoritis, dari pengembangan dari segi experience-nya gitu ya, eksplorasinya dia gimana gitu. Kalau dia nggak punya room untuk bereksplorasi, ya pasti dia bisa jadi ya kabur aja gitu untuk cari, tadi saya nambah knowledge kok, saya nambah skill, tapi kolam saya begini-begini aja, terus saya mau praktekin di mana gitu. Jadi sebagai perusahaan, bagaimana kita membuat agar dia tetap bisa bereksplorasi nih, kita siapkan medianya supaya dia pun tetap betah dan dia pun tetap itu salah satu retain yang bisa dilakukan seperti itu sih gitu. Jadi mungkin dengan job enlargement atau mungkin juga dengan job enhancement seperti itu sih kalau di perusahaan. Baik, menurut pandangan Kang Coki menghadapi situasi seperti ini, ada pandangan mungkin dari Kang Coki? Yes, singkat sih sebetulnya. Apa yang menyebabkan problem ini? Apa yang menyebabkan hal ini jadi problem? Simpel, karena orang yang pindahnya itu masih kelihatan sama kita. Sebenarnya, coba gini, kita punya karyawan sangat bagus ya, tiba-tiba meninggal, kan kita nggak bisa bete juga ya, walaupun akhirnya posisi itu hilang. Karena orangnya nggak ada kan. Tapi karena orangnya ada, kita jadi kesel kan, kenapa dia pindah, apalagi kalau gajinya naik. Jadi yang jadi problem sebetulnya, ini memang sering kali jadi problem, dan sesuatu yang tidak ada solusinya, satu solusi untuk masalah ini semua, enggak, karena beda-beda. Karena emang kita nggak bisa benar tadi. Tiba-tiba kita jadikan training dan lainnya, tiba-tiba dia dapat tawaran yang gajinya 10 kali lipat. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti ingin pindah gitu, misalnya ya, kalau kebutuhan finansial. Yang jadi problem terbesar bukan dia prosesi pindahnya, tapi bagaimana sistem menyiapkan orang barunya gitu. Itu yang selalu jadi sistem di beberapa perusahaan juga, di lembaga, di perusahaan gitu. Saya sempat ngobrol beberapa waktu lalu, tapi ini sama SD ya, tapi saya menganggap ini adalah pendidikan juga, di lembaga pendidikan. Mereka protes tidak punya sistem untuk mendapatkan guru honorer. Nggak punya sistemnya tuh. Nggak punya dananya, nggak punya sistemnya. Terutama sistem. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ngajar adalah petugas kebersihan. Jadi guru SD diangkat. Gitu. Di situ. Dan yang keluar itu, jadi ada guru bagus,